Apa itu rival? Musuh atau lawan? Rival atau rival adalah seseorang yang harus dikalahkan untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik. Secara teori kasarnya seperti itu. Namun di dunia motorsport, rival adalah berkah tersembunyi. Rival dapat mendorong kekuatan orang lain ke tingkat yang tak terbayangkan untuk mewujudkan apa yang selalu dikira mustahil demi kecintaan pada persaingan dan untuk menjadi legenda. Dua merek dari Jepang, dua nama besar dalam dunia rally, dua mobil ikonik, satu pertempuran abadi. Ini adalah kisah persaingan legendaris antara Subaru Impreza dan Mitsubishi Lancer Evolution. Kita kembali pada tahun 1980-an. Kala itu, Jepang sedang menjalani masa keemasannya setelah pemulihan pasca Perang Dunia Kedua. Ekonomi Jepang tumbuh pesat, mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, dengan banyak perkembangan sosial, perubahan gaya hidup, dan penguatan industri. Mereka dan produsen di berbagai bidang seperti teknologi, makanan, transportasi, dan lainnya mulai mengukuhkan diri sebagai kekuatan utama, tidak hanya di tingkatan nasional, tetapi juga di kancah internasional. Di dunia otomotif, meskipun ada banyak merek ikonik yang berkembang pesat, ada satu yang menempatkan dirinya sebagai puncak industri otomotif Jepang, serta ikon motorsport internasional, yaitu Nissan. Nissan adalah perusahaan yang berbasis di Yokohama ini menerapkan strategi pemasaran yang sudah banyak digunakan di Amerika Serikat, yang dapat diringkas dalam satu kalimat. Apa yang menang pada hari Minggu akan terjual pada hari Senin. Pada tahun-tahun itu, ada satu mobil yang menang dan mendominasi semua seri balapan yang diikutinya, yaitu Skyline R32. Nissan membanggakan kegiatan balap dan kesuksesannya sebagai cara untuk mempromosikan mobil jalanan mereka kepada publik, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dengan hasil yang spektakuler, semua orang ingin memiliki Skyline, mobil yang membuat para pesaingnya gemetar karena kekuatannya. Skyline bukan hanya mobil yang terbatas untuk lintasan balap, tetapi juga sebuah ikon yang dapat dimiliki oleh siapapun, dan itulah daya tarik sebenarnya dari strategi pemasaran ini. Ketika melihat kesuksesan Nissan, ada dua produsen yang ingin mengikuti jalur yang sama, Subaru dan Mitsubishi. Kedua merek Jepang ini tidak terlalu aktif di dunia mobil touring dan balap lintasan, tetapi mereka aktif di rally. Kedua perusahaan ini ingin membuat ikon di dunia balap motor, sebuah mobil yang bisa dipandang dengan cara yang sama seperti Skyline dipandang oleh masyarakat umum. Sebuah mesin yang dirancang untuk memenangkan kejuaraan rally dunia dan menembus hati para penggemar mobil. Dan begitulah Subaru Impreza dan Lancer Evolution lahir. Subaru dan Mitsubishi tidaklah baru di dunia rally. Kedua produsen ini sudah memiliki sejarah kompetisi di WRC dengan mobil seperti Subaru Legacy RS Turbo atau Mitsubishi Starion 4-wheel drive dan Galant VR4. Meskipun mobil-mobil tersebut terkenal, namun mobil-mobil tersebut tidak pernah meraih hasil yang besar karena kurangnya performa dibandingkan dengan mobil yang lebih ringan dan lebih bertenaga seperti Lancia dan Toyota.
Masalah utama dari kedua produsen Jepang tersebut adalah mobil mereka terlalu berat, terlalu besar, dan lambat. Itulah mengapa Impreza dan Evolution lahir, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan mencapai tingkat performa yang sama dengan para pesaing mereka. Meskipun merupakan dua merek yang terpisah, Subaru dan Mitsubishi mengikuti jalur yang hampir identik dalam membangun model mereka. Subaru menyadari bahwa mobil yang lebih kecil dan gesit akan menjadi platform yang lebih baik untuk mobil rally. Dan Impreza baru lebih pendek 160 mm dibandingkan dengan Legacy. Mobil ini juga memiliki rasio bobot depan belakang yang lebih seimbang dan bahkan dilengkapi dengan diferensial aktif yang pertama kali diperkenalkan untuk mobil rally. Secara keseluruhan, mobil ini adalah mobil balap yang menjanjikan dengan mesin 300 horsepower yang di-upgrade dengan intercooler turbo baru dan head cylinder yang baru dengan berat keseluruhan hanya di 1.200 kg. Dan ini adalah batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi syarat kelas balap grup A. Di sisi lain, Mitsubishi membuat perubahan yang lebih drastis pada model barunya, Evolution. Meskipun menggunakan mesin yang sama dengan pendahulunya dan hanya di-upgrade 10 horsepower, tapi kedua mobil ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menjadi mobil yang gesit, ringan, dan cepat. Dari awal, kedua tim memulai debut model baru mereka pada tahun 1993 di kejuaraan rally dunia. Dan seiring waktu membangun daftar pembalap hebat seperti Colin McRae, Tommy Mäkinen, Carlos Sainz, Kenneth Eriksson, dan Richard Burns. Dua pesaing dengan mobil yang sangat mirip dan kompetitif dipasangkan dengan talenta balap terbaik saat itu. Semua orang bisa memprediksi bahwa pertempuran intens akan terjadi. Tetapi tidak ada yang bisa memprediksi bahwa ini baru permulaan dari rivalitas yang akan berlangsung selama 30 tahun, dan legenda baru saja dimulai. Meskipun kedua tim memulai debutnya pada waktu yang hampir bersamaan, mereka mengambil jalur pengembangan mobil yang berbeda. Subaru memulai debut Impreza setelah 7 putaran musim 93, dan setelah itu mobil ini menjadi mobil utama untuk program WRC mereka pada tahun 94. Tim ini terbukti sama kompetitifnya dengan Toyota yang mempertahankan gelar saat itu, bersaing untuk memperebutkan gelar juara serta mendominasi musim 95 dengan 5 kemenangan dari 8 putaran di tangan pembalap veteran, Carlos Sainz dan bakat muda Colin McRae. Subaru sudah mengubah permainan berkat mobil yang sangat cepat yang dikemudikan oleh dua nama terbesar di dunia rally saat itu. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Mitsubishi. Meskipun kompetitif dalam kecepatan murni seperti Subaru, tim dengan merek Rally Art mengambil musim 93, 94, dan 95 sebagai musim pembelajaran untuk diam-diam mengumpulkan data penting, sumber daya, dan daftar pembalap yang solid. Tim ini hanya berpartisipasi dalam 10 dari 23 putaran yang ada pada tahun 93 dan 94. Dan Mitsubishi baru meningkatkan aktivitas mereka pada tahun 95 dengan berpartisipasi dalam hampir semua acara musim itu. Mitsubishi mengandalkan tim yang solid yang perlahan dibangun seiring waktu dengan kesabaran dan dedikasi, terdiri dari mobil yang cepat dan andal, dan lingkungan kerja yang damai secara keseluruhan. Subaru di sisi lain menghadapi berbagai masalah sejak awal, terutama ketika pertempuran sesungguhnya dengan Mitsubishi dimulai pada tahun 96. Tim ini tidak sekuat Mitsubishi karena berbagai alasan. Mobilnya sangat cepat, mungkin yang tercepat di trek kala itu, tetapi seringkali tidak bisa sampai ke garis finish karena masalah keandalan yang buruk dan inkonsistensi pembalap terutama oleh Colin McRae yang terkenal dengan filosofi make or break. Semua ini perlahan mulai memicu konflik internal dan bahkan permusuhan antara dua pembalap utama yang semakin memburuk seiring waktu dan menyebabkan duplikasi usaha untuk tim ProDrive. Tetapi bagaimana semua ini mempengaruhi skenario pertempuran gelar dunia?
Subaru meskipun mengandalkan lebih banyak sumber daya dan pembalap daripada rival utamanya, namun Subaru seringkali gagal mewujudkan potensi mereka. Mitsubishi di sisi lain mengoptimalkan sumber daya yang lebih sedikit hanya untuk satu pembalap, yaitu Tomi Mäkinen. Pembalap Finlandia itu terbukti sangat konsisten dan cepat dengan mobilnya. Dan dari 9 putaran, dia finish 6 kali di podium dengan meraih 5 kemenangan, 1 posisi kedua, 1 posisi kelima, dan 2 kali gagal finish. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia benar-benar mendominasi musim tersebut, memenangkan gelar juara dengan 1 putaran tersisa. Namun, meskipun usahanya, Mitsubishi tidak memenangkan kejuaraan pabrikan karena hanya Tomi Mäkinen yang menjadi pembalap penuh waktu dalam line-up. Mitsubishi tidak bisa mengimbangi kecepatan Subaru ProDrive yang mengandalkan 2 pembalap penuh waktu dan akhirnya memenangkan kejuaraan pabrikan dengan Impreza mereka dengan margin nyaman sebesar 79 poin. Tapi hal itu tidak menghentikan semangat kompetitif dari tim Jepang. Musim 97 lebih ketat dari sebelumnya antara dua rival Jepang. Mäkinen dan Mekri berjuang dengan konsistensi dan determinasi sejak awal dan tidak ada yang mau menyerah sampai pertengahan musim ketika di rally Yunani. Di musim tersebut, Mekri mengalami 4 kali gagal finish berturut-turut, memberikan keuntungan besar kepada Tomi Mäkinen yang dengan hanya 3 putaran tersisa di kejuaraan. Namun, Mekri tidak menyerah dan memenangkan semua acara yang tersisa dalam upaya untuk pulih dari kesalahannya. Tapi sayangnya itu tidak cukup karena dia kalah dalam kejuaraan dengan hanya 1 poin, memberikan Mäkinen dan Mitsubishi gelar kedua berturut-turut. Subaru sekali lagi memenangkan kejuaraan pabrikan seperti tahun sebelumnya berkat penampilan cemerlang dari Piero Liatti dan Kenneth Eriksson, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa itu adalah yang terakhir dalam karir motorsport mereka. Dari tahun 98 dan seterusnya, Subaru perlahan kehilangan performa dibandingkan dengan Toyota yang semakin kuat dan yang terpenting Mitsubishi. Tim Jepang ini terlihat tak terbendung di setiap bidang, memenangkan gelar pembalap dan pabrikan pada tahun 98 dan sekali lagi gelar pembalap pada tahun 99 dengan Tomi Mäkinen, mencetak 4 gelar dunia berturut-turut yang pertama kali dalam sejarah WRC. Dan kemudian semuanya menghilang. Perlahan-lahan kedua tim mulai kesulitan untuk mengikuti kecepatan para pesaing baru di motorsport ini, dan pada akhirnya rivalitas mereka di WRC pun berakhir. Kejadian terakhir dari persaingan legendaris ini terjadi pada tahun 2001 dengan Richard Burns memenangkan gelar bersama Subaru melawan Tomi Mäkinen yang masih di Mitsubishi Lancer setelah musim terpanjang dan terbesar yang pernah mereka alami. Setelah itu tidak ada lagi yang perlu diperebutkan. Sementara Subaru memenangkan gelar juara dunia lainnya pada tahun 2003 dengan Peter Solberg dan Mitsubishi menghadapi kesulitan besar. Perbedaan antara keduanya bagaikan siang dan malam. Awal milenium baru, persaingan sengit yang tak terelakkan meredup di hadapan perubahan landscape yang terus berkembang. Perubahan landscape ini juga mencakup Subaru yang bergabung dengan Mitsubishi pada tahun 2008, meninggalkan WRC dan secara konsekuen seluruh program rally. Dan hal ini menandai akhir dari salah satu persaingan terbesar dalam kejuaraan rally dunia, tetapi juga dalam budaya otomotif secara keseluruhan. Segalanya akan berakhir pada akhirnya, meskipun jauh di dalam hati kita berharap bahwa dongeng-dongeng tersebut akan hidup selamanya. Namun setelah semua itu, itulah yang membuat kenangan masa lalu begitu berharga dan cerita tentang dua legenda itu menjadi abadi. Dan itu adalah semua yang dapat kita katakan untuk Mitsubishi dan Subaru, dua raksasa motorsport yang berjuang untuk mahkota yang sama, menari di antara ruang tanpa waktu di dunia rally, memberikan kita pertempuran terbesar yang bisa kita bayangkan di masa modern kita. Dan meskipun semuanya telah berakhir, meskipun nama-nama itu sekarang hidup damai hanya dalam kenangan kita, legenda mereka akan hidup selamanya karena mungkin tidak akan pernah ada kisah setara seperti Impreza melawan Evolution.
wasn't all good news for Subaru, though. Piero Liatti was forced to drive for most of one section with this puncture, which was changed at the next service hole. Mäkinen now led the Safari Rally, no mean feat at the first attempt.